Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Febilia Anggraini, NIM 148. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu Tri dari kelas 5B mengenai media pembelajaran IPA di SDN Tlogomas 2. Baik, saya akan memulai pertanyaan yang pertama. Apakah di SDN Tlogomas 2 memiliki media pembelajaran IPA? Jika memiliki, maka boleh disebutkan dan dijelaskan apa saja media pembelajarannya, Bu. Selama saya ngajar di Tlogomas 2, ini kan baru 2 tahun ya. Di kelas 4 dulu daring, jadi saya medianya itu video yang saya share. Ketika di 5B ini kebetulan sudah ada PTMT, jadi saya menggunakan media yang ada di sekolah. Nah, media yang ada di sekolah yang pernah saya gunakan itu, nah kebetulan masih ada di sini, jadi nanti tak tunjukkan ya. Ada gambar tentang sistem pencernaan, itu sudah pernah saya gunakan. Terus yang lainnya ini tentang kebetulan ada, tapi sudah rusak. Jadi nggak saya gunakan itu torso. Nah, torso. Nah, kelas 5 ini kan ada materi tentang organ gerak ya pada manusia. Mau saya gunakan ternyata sudah tidak layak digunakan. Akhirnya saya menggunakan gambar dan video. Itu saja. Nah, ini ya kebetulan aku punya. Ya. Jadi tak tunjukkan, belum tak kembalikan. Nah, ini di tema 3 ya. Nah, ini adalah salah satu media. Nah, jadi dulu itu anak-anak itu tak suruh maju satu-satu. Jadi mereka menjelaskan urutan organ pencernaan. Nah, ini pas wawancaranya IPA kebetulan. Ini ya, ini salah satu media yang ada di sini. Ini banyak sekali seperti ini. Nah, kebetulan kan ada tentang sistem pencernaan, makanan. Makanya kemarin saya ngambilnya ini. Kalau yang lain saya berupa video yang tak tampilkan ke anak. Video pembelajaran. Iya, betul. Kalau selain itu praktek yang percobaan itu ya praktek nyata kayak kemarin. Yang kemarin itu tak praktekkan juga di luring. Sama kayak konduksi. Nah, konduksi sama konveksi sama radiasi itu tak praktekkan. Anak-anak tak suruh bawa lilin sama sendok. Jadi dibakar, tak kasih air di atasnya. Itu wis mencakup 3 kan? Konduksi, konveksi sama radiasi. Itu. Baik. Yang kedua, menurut Ibu, seberapa penting penggunaan media pembelajaran IPA dan apa alasannya? Sangat penting, karena IPA itu nggak bisa ngarang, harus berupa percobaan ya. Kalau anak-anak itu mengalami langsung, nah insya Allah konsepnya akan lebih tertanam, itu ya. Lebih paham. Lebih paham. Kemudian yang ketiga, itu tadi membahas dari segi kepentingannya. Sekarang menurut Ibu, apakah media pembelajaran IPA yang Ibu gunakan efektif untuk menyampaikan materi pembelajaran IPA kepada peserta didik? Insya Allah efektif. Nah, itu ada media lagi tuh yang barusan dibuat anak-anak. Itu diorama siklus air. Jadi itu kelompokan kebetulan kemarin. Jadi setiap anak wajib tahu gimana siklus airnya. Nah, kalau ini mereka mengalami sendiri, menjelaskan sendiri, itu pasti akan lebih paham. Selain itu, mesti tak tampilkan video. Jadi yang audiovisual sama yang benda konkretnya. Itu ya. Yang keempat, apa saja problematika atau masalah dalam pemanfaatan media pembelajaran IPA? Masalahnya ada beberapa media yang tidak ada, yang harusnya itu bendanya konkret. Nah, kebetulan kalau membuat media itu kan butuh waktu. Jadi saya kadang nggak membuat, akhirnya menggunakan gambar atau apa yang ada di internet. Itu. Sama yang tadi ada rusaknya. Iya, nah ada beberapa yang sudah rusak. Nah, itu memang waktunya untuk pengadaan kembali. Sebenarnya kan dari pemerintah itu dapat dulu. Nah, karena sudah lama mungkin ya ada yang sudah rusak, harus ada pembaruan lagi. Yang kelima, apakah peserta didik di kelas Ibu dapat mudah memahami materi yang disampaikan dengan menggunakan media pembelajaran IPA yang Ibu gunakan? Ya, insya Allah lebih mudah memahami daripada tidak. Karena kalau ngawang misalkan aja siklus air ya, diorama, video pun tidak bisa mewakili. Tapi kalau ini anak-anak bisa langsung paham, oh ini loh yang namanya. Ternyata tak terapkan juga di
ulangan, mereka paham apa itu presipitasi, apa itu evaporasi karena mengalami langsung medianya. Yang keenam, apakah media pembelajaran IPA yang digunakan sudah memenuhi karakteristik media pembelajaran? Insya Allah sudah. Karakteristiknya banyak ya. Ya insya Allah sudah, karena ini kan lebih ke media yang sederhana, yang penting bisa mewakili anak-anak belajar. Yang ketujuh, media pembelajaran apa yang cocok digunakan pada kelas rendah dan pada kelas tinggi? Karena saya ini di kelas tinggi, tetap benda konkret ya, benda konkret dan juga lewat video. Kalau yang kelas rendah jelas benda konkret itu harus ada insya Allah ya. Juga ditambahi dengan yang berupa audiovisual. Tapi pembelajaran IPA di kelas rendah nggak ada. Kan include dengan IPA memang tidak berdiri sendiri, tapi pembelajarannya itu include tematik, tetap ada. Iya, tentang hidup bersih. Hidup bersih contohnya kan itu masuknya sebenarnya ke IPA, tapi dikemas dalam bahasa Indonesia. Bagaimana kelas yang bersih, kelas yang tidak bersih, lingkungan yang bersih itu kan masuk ke IPA. Itu ya. Selanjutnya yang terakhir, dari permasalahan yang sudah Ibu sebutkan tadi, bagaimana cara Ibu dalam mengatasi problematika atau masalah dalam pemanfaatan media pembelajaran IPA tersebut? Nah, kalau yang belum ada medianya, saya sudah mengajukan itu kepada Ibu Kepala Sekolah untuk nanti bisa diadakan di bantuan operasional sekolah, jadi pengadaan. Nah, sebetulnya sebagai seorang guru itu, kalau misalkan nggak ada medianya, saya itu harusnya membuat sendiri. Tapi kadang itu kan waktu ya, terbatas di waktu, itu yang jadi kendala saya. Jadi saya menggunakan media yang sudah ada di internet. Berupa video. Ya, berupa video, berupa gambar gitu. Makasih atas jawabannya, Bu. Maaf kalau ada salah kata. Dimaafkan. Ya. Sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.